sebab Engkau berikan kami kekuatan dan kesehatan. Pagi ini kami beribadah kepada Tuhan. Biar Tuhan menolong terus kehidupan kami. Biarlah semua pujian sembah kami menjadi upaya yang harum di hati kami. Ya kita masuk dalam hadirat-Nya dan
Sungguh hati kami bersyukur pagi hari ini. Engkau berikan kami ketenangan, Engkau berikan kami perlindungan. Sampai pagi ini kami dapat menyembah Engkau. Kami menyembah Engkau ya Tuhan. Berkati kami semua, baik yang ada di ruangan rumah Tuhan ini, jemaat-Mu yang hadir, baik juga yang di rumah yang sedang menyaksikan. Biarlah Tuhan juga bekerja, Roh Kudus bekerja, memberkati kehidupan mereka, sehingga hari-hari ini dapat semuanya kuat karena kuat kuasa Tuhan Yesus, kuat kuasa Roh Kudus yang bekerja. Baik juga semua saudara-saudara kami yang dapat juga mendengar dan mendengar firman-Mu, biarlah Tuhan juga memberkati. Di dalam nama Yesus kami mau mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu khusus ya Tuhan, pergunakan kehidupan ini dapat menjadi anak Tuhan dalam perpanjangan lidah Allah untuk menyampaikan firman-Mu, apa yang Tuhan sedang kerjakan hari ini, besok dan lusa. Biarlah Engkau beritahukan kepada kami, sebab Engkau berfirman bahwa segala sesuatu yang akan terjadi sebelum Engkau beritahukan tidak akan terjadi. Maka Engkau memberitahukan apa yang terjadi ke depan, yang kami bersiap sedia menyambut hari kedatangan-Mu. Terima kasih Tuhan, bebaskan kami dengan roh yang hidup, dengan firman yang hidup, untuk membuat kami semakin bergembira untuk mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan, dan semua tetangga kami terberkati. Semua juga biarlah Engkau yang dimuliakan, ditinggikan, diagungkan. Dan kami tolak setiap pekerjaan setan iblis di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Mari kita yang percaya akan bersama. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Saya menyapa kita semua pagi hari ini. Salam dan sejahtera. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Ya, saya sapa juga kita semua yang ada di rumah jemaat Tuhan, yang tidak bisa secara semua hadir di rumah Tuhan. Salam dan sejahtera. Shalom. Salam persekutuan kita Philadelphia. Juga saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, saudara sedang ikut menyaksikan, mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Biarlah Tuhan Yesus Kepala Gereja yang telah mati dan bangkit memberkati kita semuanya. Haleluya. Haleluya. Ya, di suasana hujan kita tidak mengurangi sukacita kita, sebab apapun kondisi dan keadaan hari-hari ini, kita akan bersyukur sebab Tuhan yang telah menentukan semua itu dapat terjadi. Haleluya. Berikan dulu kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita, bahwa kehidupan kita harus semakin mendekat kepada Tuhan. Hidup yang mendekat kepada Allah, saudara. Supaya apa? Supaya kita mengerti arti kehidupan. Arti kehidupan itu setelah Yesus yang mengorbankan dirinya di kayu salib dan yang telah membuktikan bahwa dia hidup, dia telah menyelesaikan semua pekerjaannya di bumi, dan dia telah menunjukkan bahwa dia hidup dan dia telah naik ke surga. Saudara, maka kita mengerti apa arti kehidupan kita setelah kita mengalami kematian Tuhan Yesus, kita terima kebangkitan yang kita terima, dan janjinya dia akan datang kembali membawa kita ke tempat di mana dia berada. Haleluya. Haleluya. Maka saya mau sampaikan ke kita dalam kitab Yakobus pasal 4. Mari kita lihat firman Tuhan, kitab Yakobus pasal yang keempat, bahwa kita harus mengerti arti dari kehidupan kita setelah kita menerima kuasa Tuhan Yesus dalam kematian dan kebangkitannya,
supaya kita betul-betul mempergunakan hari-hari yang singkat ini. Dalam Yakobus pasal yang keempat ayat 8, mari bacakan dulu aman ya. Yakobus pasal keempat ayat ke-8, dalam perikop hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Iya. Mendekatlah kepada Allah. Mendekatlah kepada Allah. Dan Dia akan mendekat kepadamu. Dia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu. Tahirkanlah tanganmu. Hai kamu orang-orang berdosa. Hai kamu orang-orang berdosa. Dan sucikanlah hatimu. Iya. Hai kamu orang-orang berdua hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini menghimbau kita atau memperhatikan kehidupan kita, bahkan tergantung dari respon kita, apakah ini bisa menjadi perintah bagi kita. Dan tentu kita yang mengasihi Tuhan, ini menjadi perintah bagi kita. Apa yang dikatakan di sini? Mendekatlah kepada Allah, Ia akan mendekat kepadamu. Haleluya, haleluya. Kenapa ada kata mendekat kepada Allah? Karena manusia telah jauh dari Tuhan. Itu sebabnya Allah katakan dalam firman-Nya, mendekatlah kepada Allah. Karena yang bisa melindungi kita hanya Dia, Allah yang hidup. Allah yang hidup. Dia yang bisa menjamin kehidupan setiap manusia. Maka dikatakan mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Haleluya. Mendekat kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Ada hubungan manusia dengan Allah, dan hubungan yang mendekat itu bukan sebatas hubungan antara murid dengan guru. Tidak cukup hubungan kita dengan Tuhan seperti murid dan guru. Hubungan kita kepada Allah, karena hubungan kita dengan Allah tidak hanya sebatas bagaikan umat atau sebatas seperti jemaat saja, tidak cukup. Hubungan yang mendekat kepada Allah, yang begitu dekat, adalah hubungan bagaikan suami istri. Haleluya. Kedekatannya harus kedekatan seperti suami istri. Hubungannya itu mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Hubungannya itu, pergaulannya itu harus dekat dengan Allah. Kalau dikatakan mendekat karena sudah jauh, dan kita disuruh mendekat bukan sebatas seperti murid dan guru, ada masih batasannya. Saudara, bukan seperti ayah dengan anak, tapi seperti bagaikan hubungan suami istri. Dalam kitab Efesus berkata demikian. Mari kita lihat kitab Efesus pasal yang kelima. Ya, Efesus pasal yang kelima. Dan kalau kita lihat ini hubungan, kalau dikatakan mendekat, hubungan ya terjalin antara satu dengan yang lain, Allah dengan kita. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-22 ya. Iya. Pasal yang kelima ayat yang ke-22. Iya. Dalam perikop kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Iya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Seperti kepada Tuhan terus. Karena suami adalah kepala istri. Iya. Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan. Dialah yang menyelamatkan tubuh terus. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Demikian juga lah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ayat yang ke-3
Ayat 32. Ya. Rahasia ini besar. Rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Siapa yang mengerti tentang hubungan? Siapa yang mengerti ini rahasia? Ada Dia yang memiliki kehidupan yang kudus. Maka siapa yang akan membawa hubungannya dengan Tuhan bagaikan hubungan suami istri, itu karena pikirannya sudah pikiran yang kudus. Tetapi kalau pikirannya belum pikiran yang kudus, masih banyak mencemari, maka dia tidak pernah bisa paham tentang hubungan jemaat dengan Kristus. Dia tidak bisa mengerti hubungannya dengan Kristus seperti apa kalau pikirannya tidak kudus. Energi rasanya menyebutkan dia bagaikan istri Tuhan. Energi rasanya dia mengatakan bahwa hubungannya dengan Tuhan adalah hubungan bagaikan hubungan suami istri. Kenapa energi? Karena pikirannya masih pikiran duniawi, karena pikirannya masih pikiran najis. Padahal firman Tuhan sudah katakan bahwa hubungan ini, rahasia ini besar. Rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Jadi hubungan Kristus dengan jemaat bagaikan harus hubungan suami istri. Siapa yang bisa paham ini? Siapa yang bisa mengerti ini? Adalah orang-orang yang sudah dikuasai kekudusan hidupnya. Ada lagu lama, lagu Pentakosta gereja dulu, Pentakosta dulu. Namar baju di Sion, akan abadi artinya orang kudus. Orang di Tuhan Yesus. Apa orang di Tuhan Yesus? Istri di Tuhan Yesus. Kalau di bahasa Indonesia kan, kalau belum sempurna nanti saya katakan begini. Namar baju di Sion. Apa kalau mempelai Tuhan, orang kudusnya, istrinya Tuhan Yesus, itulah gerejanya. Kan istilahnya ada, artinya nama bagi Sion, mempelai Tuhan, orang kudusnya, istrinya Tuhan Yesus, itulah gerejanya. Haleluya. Jadi jelas. Tapi sekarang karena di bahasa Indonesia kan, sehingga energi rasanya kalau disebut bahwa Kristus itu adalah suami. Kenapa energi? Karena dia masih dikuasai kenajisan. Karena dia masih dikuasai keburukan pikiran. Padahal kalau kita mau mendapatkan keselamatan dari Kristus, gereja harus menempatkan diri sebagai istri. Kenapa? Karena dikatakan kepala yang menyelamatkan tubuh, suamilah yang menyelamatkan istri. Haleluya. Coba bacakan nama ayat yang ke-23 itu. Ayat ke-23. Iya. Karena suami adalah kepala istri. Karena suami adalah kepala istri. Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Jadi yang tidak bisa dipisahkan, hubungan yang tidak bisa dipisahkan, kedekatan yang tidak bisa dipisahkan adalah hubungan dan kedekatan suami istri. Haleluya. 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 Tidak bisa dipisah. Sama seperti dulu. Tidak ada yang memberatkan dimanapun itu kalau suami istri bersama-sama dulu.
kedudukan mereka harus sama, berdekatan. Haleluya, haleluya. Maka itulah sebabnya kalau kita sudah menempatkan gerejanya sebagai istri Tuhan, tidak ada yang bisa melarang kita untuk bisa bersandingan dengan Yesus. Tidak ada yang bisa membatasi kita untuk bisa kita dekat dengan Tuhan. Kalau kita sudah menempatkan diri sebagai istrinya, kalau gereja sudah menempatkan dirinya sebagai istri Tuhan Yesus, dia tidak ada satupun yang bisa melarang dia untuk dekat berdampingan dengan Yesus. Kenapa? Karena mereka sudah satu tubuh. Kepala tubuh itu adalah satu. Haleluya, haleluya. Maka dikatakan karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala, dialah yang menyelamatkan tubuh. Siapa yang mau menempatkan dirinya sebagai istrinya Tuhan, dia telah menempatkan dirinya untuk memiliki ketaatan. Karena kalau kita menempatkan diri kita sebagai istri Tuhan, harus memiliki ketundukan. Haleluya. Maka dikatakan ayat 24 tadi, Ayat 24. iya, Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. jadi hubungan mereka bisa tetap kalau istri memiliki ketundukan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Berat memang kalau seseorang menempatkan dirinya sebagai istrinya Tuhan, karena dia sudah harus memiliki jiwa dan hati tunduk kepada Kristus. Tapi bagi orang yang sudah mengasihi Kristus, mengasihi Yesus, ketundukan itu bukan lagi sesuatu yang berat. Haleluya. Kalau kita mengasihi Kristus sebagai kepala, ketundukan kita kepada Dia sebagai kepala tidak sesuatu yang berat. Kenapa gereja akhir zaman ini rusak? Kenapa gereja rusak? Karena mereka tidak mau menempatkan dirinya sebagai istri Tuhan. Untuk apa mereka tidak mau menempatkan dirinya sebagai istri Tuhan? Supaya jangan ada kewajiban tunduk. Jangan ada kewajiban tunduk. Kita melihat keadaan kekristenan sekarang. Bagaimana ketundukan mereka kepada firman Allah? Bagaimana ketundukan mereka kepada Kristus? Kalau Anda kata semua gereja Tuhan menempatkan dirinya sebagai istrinya Tuhan, di gereja itu tidak ada yang lagi hidup sembrono. Saya berkali-kali katakan, kalau semua gereja memiliki posisi atau menempatkan diri sebagai istri Tuhan, tidak ada lagi orang Kristen yang merokok, tidak ada lagi orang Kristen gereja yang berjudi, tidak ada lagi yang mabuk-mabukan, tidak ada lagi yang cakap kotor, tidak ada lagi yang melakukan adat istiadat nenek moyang. Kalau dia menempatkan dirinya sebagai istri Tuhan, dia akan tunduk kepada firman Allah. Dia akan tunduk kepada kepala yaitu Kristus. Tapi karena terlalu banyak gereja tidak memposisikan dirinya sebagai istrinya Tuhan, makanya hidup
hidup sembrono, menjadi ejekan bagi dunia. Bukankah ejekan kekristenan yang tidak memiliki ketundukan? Bagaimana orang Kristen melayani di gereja tapi di waktu tua pun melayani? Bagaimana orang Kristen menari-nari di gereja, di hari sekarang pun menari-nari? Inilah gereja yang tidak menempatkan dirinya sebagai istri Tuhan. Tidak ada hubungan kedekatan. Haleluya. Kenapa Tuhan katakan, mendekatlah kepada Aku, mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu, supaya terjadi hubungan mereka antara Allah dengan jemaatnya, antara Kristus dengan jemaatnya, hubungan yang tidak bisa terpisahkan. Kitab Hosea pasal yang kedua sudah menubuatkan bagaimana kita bisa mengenal Tuhan dengan benar. Mari kita lihat. Dalam kitab Hosea, pasal yang kedua, ayat yang ke-15 ini. Ayat 15. Kitab Hosea pasal 2 yang kedua ayat 15. ayat ke-15, demikianlah firman Tuhan. Iya. Maka pada waktu itu ini adalah nubuat. Terus Demikianlah firman Tuhan. iya, Engkau akan memanggil Aku suamiku, engkau akan memanggil Aku suamiku. dan Guru tidak besar di sini, Aku itu berbicara Yesus. Suami itu huruf besar, engkau itu huruf kecil. Maka pada waktu itu, pada akhir zaman, demikian firman Tuhan, engkau akan memanggil Aku suamiku. Terus dan tidak lagi memanggil Aku Baalku. tidak lagi memanggil Aku Baalku. Baal itu berbicara iblis, setan, kepalsuan. Maka berapa banyak kehidupan Kristen yang dipenuhi dengan kepalsuan? Kita terbuka aja. Berapa banyak pendeta-pendeta yang dipenuhi dengan kepalsuan? Berapa banyak pendeta-pendeta yang dipenuhi dengan kepalsuan? Engkau melayani Tuhan, tapi masih terikat dengan dunia, itu kepalsuan. Engkau melayani Tuhan, tapi engkau masih menuruti kedagingan dan menuruti hawa nafsu, itu kepalsuan. Iya, maka dikatakan terus ayat yang ke-18. Ayat 18. Iya, Aku akan menjadikan engkau istriku Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam apa? Keadilan, Dalam keadilan dan dalam kebenaran. Terus, dalam kasih setia dan kasih sayang. iya. Terus, Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, iya. sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Sehingga engkau mengenal Tuhan. Tempatkan dulu dirimu sebagai istri Tuhan. Tempatkan dulu Yesus itu sebagai suami. Maka engkau akan menerima hubungan kedekatan, dan engkau akan bisa mengenal Tuhan. Haleluya. Selagi gereja belum mau menempatkan dirinya sebagai istri Tuhan, gereja tidak mau menempatkan diri sebagai istri Tuhan, engkau tidak akan pernah mengenal Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, setelah kita menempatkan diri dan Tuhan yang menempatkan diri kita sebagai istrinya, maka dikatakan, aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan.
Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai ayat 23. Mari baca. Kenapa ditolak Tuhan Yesus mereka? Karena Yesus tidak mengenal. Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7 Iya. ayat ke-21. Iya. Hal pengajar yang sesat. Iya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku, yang memiliki ketundukan. Terus Kehendak Bapakku yang di surga. iya, Pada hari terakhir, pada hari terakhir banyak orang akan berseru banyak orang akan berseru kepadamu. kepadaku, kepada Tuhan. Terus Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu Tuhan, bukankah kamu bernubuat dari namamu, dan mengusir setan demi namamu mengusir setan dari namamu? dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Iya. Dan kalau kita lihat di sini, ada banyak nanti orang berseru. Mereka membuat pelayanannya sebagai pembelaan diri, membuat kehadirannya beribadah sebagai pembelaan dirinya untuk berkenan kepada Tuhan, membuat pelayanannya sebagai pembelaan dirinya seperti berkenan kepada Tuhan. Bukankah kamu berdoa dengan kamu? Buat pelayanannya seperti pembelaan diri, mengusir setan dari namamu, buat pelayanan seperti pembelaan diri. Namun dia tidak pernah menempatkan dirinya sebagai istrinya, sehingga dia tidak kenal dia. Ayat yang ke-23. Ayat ke-23. Iya. Pada waktu itulah Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka aku akan terus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku kamu sekalian membuat kejahatan. Bagaimana kau katakan aku tidak mengenal kamu, sebab kamu tidak pernah tunduk. Kamu belum pernah mengambil posisi sebagai istri. Itu maksud Tuhan. Aku tidak mengenal kamu. Dalam kitab Hosea tadi, Tuhan jadikan gerejanya sebagai istri. Tuhan jadikan gerejanya sebagai istri. Untuk apa? Supaya gerejanya bisa mengenal Dia, Kristus. Maka tidak ada alasan lain yang bisa dibuat orang untuk pembelaan diri kalau dia tidak menempatkan dirinya sebagai istri itu. Mereka mengatasnamakan pelayanannya, bernubuat, sering menyampaikan firman Tuhan, mengusir setan, sering berdoa pakai nama Yesus. Tapi dia tidak pernah menempatkan dirinya sebagai istri Tuhan. Tidak ada hubungan yang dekat. Jadi untuk kita mendapatkan keselamatan, harus tempatkan diri sebagai istri Tuhan. Hubungan yang dekat, ada ketundukan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi berbicara kedekatan, ada berbicara hubungan. Dalam kitab Yakobus tadi katakan, mendekatlah kepada, maka aku akan mendekat kepadamu. Berbicara kedekatan, ada berbicara hubungan. Hubungan apa yang tidak bisa terpisahkan? Kedekatan apa yang tidak bisa dipisahkan? Adalah hubungan bagaikan hubungan suami istri yang tidak bisa dipisahkan, yang tidak bisa dipisahkan oleh situasi apapun. Saudara, maka di hari-hari ini saya terlalu yakin kalau hubungan
hubungannya kepada Tuhan selama ini hubungan kedekatan kepada Tuhan, hubungan suami istri. Jangan takut dengan keadaan ini. Apa tadi dikatakan kepada Yesus? Bahwa kepala yang menyelamatkan itu, suamilah yang menyelamatkan istri. Lalu akhir-akhir ini ada pertanyaan begini. Saya tidak kondisi untuk menjawab atau menghakimi, tapi saya tentu akan membuat gambaran firman Tuhan. Sekarang ini ada banyak bingung orang di COVID-19 ini. Kenapa ada pendeta yang mati? Kenapa ada orang Kristen yang mati? Kenapa ada pendeta yang mati? Gembala lagi. Saya tidak menjawab itu, tapi saya tarik ketika umat Tuhan keluar dari Mesir atas pertolongan Tuhan lewat hambanya Musa. Kenapa umat Tuhan mati di perjalanan? Semua yang keluar dari Mesir itu, kenapa mati di perjalanan? Jawablah itu. Tentu jawabannya sudah ada. Karena mereka tidak pernah memposisikan diri, yang keluar dari umat Tuhan itu tidak pernah memposisikan diri kepada Musa taat dan tunduk. Haleluya. Yang lolos hanya dua, Joshua dengan Kaleb. Selebihnya yang lain di perjalanan. Jadi saya telah lihat, kalau gereja mengambil posisi menempatkan dirinya sebagai istri Tuhan yang bertanggung jawab untuk menyelamatkan gerejanya, istrinya adalah siapa? Suami. Karena ada pertanyaan begitu. Itu sedang apa? Kenapa ada pendeta yang mati di COVID-19 ini? Kenapa ada gembala yang mati di COVID-19 ini? Kenapa katanya dia anak Tuhan mati di COVID-19 ini? Saya tidak menjawab itu, tapi supaya kita jangan bingung, lalu kita kembalikan pertanyaan, kenapa umat Tuhan yang keluar dari Mesir dengan kekuasaan Tuhan yang luar biasa harus melakukan 10 tulah, dan mereka keluar semua dari Mesir umat Tuhan? Kenapa mati di perjalanan? Dan bagaimana mereka mati? Ada yang dipatoknya, ada yang sedang memakan burung puyuh, di mulutnya daging itu mati. Jadi siapa yang membunuh umat Tuhan di perjalanan ini? Adalah Tuhan sendiri. Tuhan sendiri. Oleh sebab itu, supaya kita betul-betul memiliki sikap atau pilihan untuk menempatkan diri sebagai istrinya Tuhan. Kalau mau selamat, puji Tuhan, puji Tuhan. Kalau mau selamat, maka masih ada waktu sekarang, ada waktu besok, ada waktu lusa. Kalau Tuhan belum datang bulan depan, kalau Tuhan belum datang tahun depan, tapi mulai hari ini tidak ada pilihan bagi kita. Kalau kita mau selamat dari semua keadaan yang mencekam, kalau kita mau selamat dari semua kebinasaan dunia ini, tidak ada pilihan. Tempatkan dirimu sebagai istrinya Tuhan. Puji Tuhan. Tempatkan dirimu sebagai istrinya Tuhan. Sebenarnya ini sudah terbuka rahasia umat Tuhan sejak gerak Pentakosta yang dulu, sehingga muncul Tuhan menciptakan lagu. Saya tidak tahu siapa menciptakan lagu itu. Ada yang tahu siapa menciptakan lagu itu? Pendeta siapa namanya? Itu semangat semua, khususnya orang karismatik, orang Pentakosta menaikkan pujian itu.
Nama baju nisio akan abadiai orang Tuhan Yesus imam kurianai akan nama jalo tanda tondi korbadiai. Terus marolo oro sogo dia dopanai. Ayat duanya hati-hati apa keduanya Pak? Jaga pamola apa keduanya? Nisio saito sai masinon dan ho bege suarani Tuhan nama Joho jaga pamola lola somna buju tuho nakatana pebegeo sai somna tabo. Iya. Maka ketika kita menempatkan diri sebagai istri Tuhan, hati-hati, ada yang namanya apa bahasa Indonesianya, pemula-mula, penghasut, penyelusup, kemunafikan, perkataannya manis, tapi menggagalkan kita untuk menjadi istri Tuhan. Itu sudah tercipta di tahun 70-an kalau tidak salah ya. Tahun 70-an. Kenapa nggak ada prokes lagu itu? Orang Batak. Kenapa kalau bahasa Indonesia prokes? Orang Batak kenapa nggak prokes lagu itu? Sejak dulu bahwa gereja dikatakan awan Tuhan. Kenapa nggak prokes lagu itu? Kenapa kalau bahasa Indonesia diprokes? Jelas, kalau kita mau tertolong dari keadaan dunia yang akan hancur ini, tidak ada pilihan. Tempatkan dirimu sebagai istri Tuhan. Puji Tuhan. Kalau kita menempatkan diri sebagai istrinya Tuhan, maka kita akan memiliki karakter tunduk. Haleluya. Karakter tunduk kepada firman-Nya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya ingin menyampaikan kepada kita, engkau yang menempatkan dirimu sebagai istri Tuhan, jangan pernah berpikir hidupmu masih sama dengan orang lain. Hidupmu tidak sama lagi dengan orang lain. Arti dalam tidak sama, engkau sudah ada jaminan yang melindungimu. Sudah ada yang menjaga melindungimu. Dia sebagai suami, dia sebagai kepala. Bangunkan imanmu. Haleluya. Yakinkan imanmu. Walaupun dunia ini begitu kacau nanti, walaupun penyakit sabar, wabah ini makin besar, yakinkan imanmu. Ambil posisimu sebagai mempelai Tuhan, istri Tuhan. Engkau terkena malapetaka. Tetapi yakinkan dirimu dengan ketundukanmu kepada Tuhan. Saudara, perlindungan Tuhan tidak bisa ada dari mau dilemarikan pun kamu dilemarikan, lemari busi, engkau akan tetap mati. Saudara, dalam ibadah dua kemarin saya sampaikan kan, bagaimana cara Tuhan membuat lutut bertekuk lutut. Bagaimana cara Tuhan membuat lidah mengaku Tuhan Yesus Kristus. Digoncang semuanya. Saya heran.
aja, saya heran sebagai hamba Tuhan dan sebagai umat Tuhan, sebagai orang Kristen. Kenapa banyak juga pendeta bingung dengan keadaan wabah COVID-19 ini, sehingga ingin menghardik-hardik supaya berhenti. Padahal sebelum COVID-19 ini sudah sering dihotbahkan, satu kali lagi aku akan mengguncangkan bukan hanya bumi, langit. Dan inilah cara Tuhan mengguncangkan. Kenapa engkau bingung? Selama ini sebelum COVID-19 engkau sudah sering menghotbahkan itu, engkau sudah sering dengarkan itu, dan amin amin. Dan ketika kegoncangan ini terjadi, engkau bingung, sehingga engkau dengan sibuknya menghardik-hardik. Jangan hardik, jalani saja dengan miliki ketundukan kepada firman. Orang memang perlu katakan satu kali lagi, aku akan menggoncangkan semua kekuatan dunia, semua kerajaan dunia akan rontok. Untuk apa? Supaya muncul kerajaan Tuhan. Haleluya. Saya juga sebagai pendeta, sebagai mentor bingung saya, kenapa ada banyak orang tak ngerti keadaan ini. Seharusnya di sini kita bersyukur. Bagaimana cara Tuhan? Firman Tuhan katakan, kan coba buka dulu Roma itu. Ini nubuatan. Iya, semua dikatakan Roma pasal yang ke, mari bacakan ulama dalam kitab Roma pasal 14 ayat 11. Roma pasal 14 ayat 11. Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-11. Iya. Demikian bunyi firman Tuhan. Iya. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demi aku yang hidup, demi aku hidup. demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku. Terus Dan semua orang akan memuliakan Allah. ini adalah nubuat. Ketika Yesus sudah menyelesaikan tugasnya, kematiannya di kayu salib, maka Allah meninggikan dia. Maka setelah itu semua lutut akan bertekuk lutut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Lalu pertanyaan, bagaimana caranya? Kalau dunia ini tidak goncang, tidak akan pernah firman ini tergenapi, tidak akan pernah lutut bertekuk lutut, tidak akan pernah lidah memuliakan Tuhan. Lidahnya pasti berkata-kata yang menyenangkan daging dan dunia. Saya katakan daripada PA juga, lidah orang yang pernah berkata begini pun akan nanti mengaku. Yang pernah berkata lidahnya, kalau Yesus itu sebagai Tuhan, dia lahir. Siapa bidangnya? Lidahnya itu pun nanti akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Yang pernah seseorang punya lidah yang mengatakan dengan lidahnya, haleluya, 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 ya di salib itu ada jin. Lidahnya itu pun nanti akan mengaku Yesus Kristus Tuhan. Tapi bagaimana caranya? Bukan dengan cara kita, bukan dengan cara manusia, tapi dengan cara Allah sendiri. Siapa yang tidak mengaku ketika bumi goncang, ketika langit goncang, dan sekalian Tuhan menempatkan kemuliaannya, Yesus menempatkan kemuliaannya. Lutut siapa yang tidak bertekuk lutut? Semua dipaksa. Makanya ketika kegoncangan terjadi, jangan engkau bingung. Saudara, saya harapkan kita jemaat Tuhan di tempat ini tidak ada yang bingung dengan keadaan ini, dan tidak ada yang menjadi takut. Saya pribadi hanya satu kuncinya yang ku ambil.
Kutempatkan diriku sebagai istrinya Tuhan. Kutempatkan diriku sebagai istrinya. Kubuat hidupku dalam ketundukan kepadanya. Maka firman Tuhan katakan, dialah yang menyelamatkan istri. Dia yang menyelamatkan tubuhnya. Haleluya. Sebenarnya itu yang Tuhan inginkan. Jangan buat pembelaan dirimu karena pelayanan. Kan dari Matius pasal 7 itu kan, ketika mereka tidak ikut masuk, maka mereka membuat pembelaan diri dengan pelayanan. Bukankah kamu bernubuat dengan namamu selama ini? Bernubuat itu menyampaikan firman Tuhan KKR di mana-mana dengan ribuan orang, dengan puluhan ribu orang mungkin. Bukankah aku membuat KKR di mana-mana? Bukankah aku mengusir setan dengan namamu di mana-mana? Bukankah aku melakukan mujizat di mana-mana sampai ke luar negeri? Tapi apa kata Tuhan? Aku tidak mengenal kamu. Kenapa? Karena dia bukan istri. Dia tidak memiliki kedudukan. Jadi pertanyaan, jadi kalau begitu kenapa engkau pakai aku bernubuat harus setan? Gak usah kamu lembut kau pakai kata Tuhan kalau dijawab. Keledai pun ku pakai, gak usah kamu keledai ku pakai. Gak usah kamu burung gagak ku pakai. Ya kan? Lalu kalau ada pertanyaan begitu, lalu kalau aku gak bisa masuk, aku sudah membuat KKR di mana-mana, aku sudah mengusir setan di mana-mana, aku sudah melakukan mujizat di mana-mana. Jadi kenapa kau pakai aku? Jangankan kamu keledai pun ku pakai. Jangankan kamu manusia, burung gagak pun ku pakai. Terserah aku mau pakai siapa. Tapi ketika seseorang ku pakai, ketika ada yang ku pakai, bukan berarti itu menunjukkan dia sudah berkenan kepadaku. Maka jangan kita atasnamakan apa yang sudah kita kerjakan. Haleluya, jujur. Kita semua termasuk dimulai dari saya. Saya tidak boleh mengatasnamakan saya sudah melayani setiap hari menyampaikan firman Tuhan, lalu dalam satu hari sedikit. Tidak ada apa itu. Tapi kalau kita dipakai Tuhan, itu kemurahan. Tapi itu tidak ada artinya kalau kita tidak menempatkan diri sebagai istrinya Tuhan, miliki kedudukan. Puji Tuhan. Dan dia yang berdoa katakan, bagaimana caranya? Semua lutut akan bertekuk, digoncang. Lutut itu tidak ada arti dari lutut selain dari kekuatan. Dengan lututlah orang bisa berdiri. Dengan lututlah orang bisa berjalan. Dengan lututlah orang bisa berlari. Lutut itu berbicara kekuatan. Maka selagi lutut manusia kuat untuk berdiri dengan kemampuannya, dengan intelektualnya, dia bisa berjalan dengan intelektualnya, dia bisa berlari dengan kemampuannya. Nanti Tuhan buat dia tidak bisa berjalan, Tuhan buat dia tidak bisa berdiri, Tuhan buat dia tidak bisa berlari. Wajib bertekuk lutut. Salah satu ada di Komisi 11 ini. Di mana gelar besar? Hamba Tuhan tidak laku. Gelar akademik tidak laku. Mungkin dengan gelar akademik selama ini kemana-mana, berjalan berlari. Sekarang yang Tuhan tuntut iman. Di mana kekuatan uang sekarang? Firman Tuhan itu katakan, pada hari kemukaan harta tidak berguna. Semua akan dihancurkan Tuhan kekuatanmu, supaya semua bertekuk lutut. Saya boleh nggak sampaikan, ada 4 yang menjadi contoh yang bertekuk lutut. Yesus yang pertama sebagai manusia, untuk menerima penderitaan itu tidak ada lagi kekuatannya, dia harus berlutut dalam keselamatan. Stefanus
ketika dia memang tidak ada kemampuannya, kekuatannya untuk memberi maaf, memberi ampun kepada orang yang menganiaya dia, maka dia menuntut minta kekuatan dari Tuhan supaya Tuhan beri kemampuan dan Tuhan mengampuni mereka yang sedang melempari dia dengan batu. Petrus dia harus bertekuk lutut ketika Tabita mati. Tabita itu berbicara gereja Tuhan. Tabita mati, maka Petrus harus bertekuk lutut untuk menghidupkan Tabita. Maka sekarang ini sebenarnya pendeta-pendeta harus bertekuk lutut untuk menghidupkan gereja kembali. Itu yang Tuhan inginkan. Dan tadi gereja bagaikan Tabita sudah mati. Kalau sudah mati tidak ada artinya. Di mana roh Pentakosta itu lagi? Semua mengandalkan pikiran intelektual manusia. Roh yang mati. Tapi Petrus harus bertekuk lutut sehingga kita hidup kembali. Paulus harus bertekuk lutut ketika dia menjadi tawanan roh untuk melanjutkan pelayanannya. Dia katakan, aku penjara sudah menungguku. Aku sebagai tawanan roh untuk berpisah dengan umat Tuhan. Dia harus bertekuk lutut. Jadi yang mengerti keadaan sekarang pasti bertekuk lutut. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terserah Tuhan seperti apa nanti terjadi. Maka saya katakan COVID-19 ini kalau enggak bertekuk lutut, enggak bertobat semua, saya katakan bukan ini yang menakutkan. Sebenarnya sekarang peran hamba Tuhan, peran pendeta harus nampak. Karena setelah nanti selesai COVID-19 ini, kalau belum berhasil bertekuk lutut, bertobat, yang menakutkan bukan ini. Yang menakutkan kalau Tuhan izinkan nanti selesai ini, kemana semua orang yang sudah pengangguran? Jutaan sudah pengangguran. Kemana orang yang keluar dari penjara kayak dengan TV 36.000? Kemana orang yang sudah tutup usahanya? Akan bermunculan nanti orang-orang jahat. Kalau sekarang COVID-19 sini belum begitu takut orang keluar. Gak usah pakai masker, pakai pelindung diri, gak usah takut. Masuk ke rumah cuci tangan dan mandi selesai. Tapi kalau orang jahat, gak usah kau keluar. Di rumahmu pun nanti kau akan dirampok. Setebal apapun diruji rumahmu, sebab apapun pelindung rumahmu pakai CCTV. Tapi kalau orang jahat di mana-mana, di mana pun kau akan dimasuki orang jahat. Itu yang lebih berbahaya nanti daripada COVID-19 ini. Maka siapa yang bisa melindungi kita nanti dari orang jahat? Hanya Dia suami. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan kalau COVID-19 ini belum bertekuk lutut semua. Saya dengar baru-baru di berita Cina sedang menghadapi gelombang kedua, virus gelombang kedua. Kalau saya dibahas Indonesia gelombang pertama saja belum puncak. Jadi kalau tidak berhasil bertekuk lutut sekarang, Tuhan mau buat lebih dahsyat lagi supaya semua bertekuk lutut. Semua bahasa-bahasa yang indah tidak keluar lagi sekarang. Kalau sebelum COVID-19 ini, yang sering berkata, kemana kita pergi? Ke luar negeri mana? Makan di mana? Restoran mana? Wisata mana? Tidak ada lagi mulut memuliakan Tuhan. Kalau berada ketika dia di restoran, ketika dia di tempat wisata, oh terima kasih Tuhan, nikmat itu, terima kasih, munafik. Karena senang itu tubuhnya, terima kasih. Ya kan? Karena bisa dia bertamasya berwisata-wisata. Enak kali dulu ini berkat Tuhan, terima kasih.
Sekarang nggak bisa lagi, sehingga berlomba-lomba menghardik corona ini berhenti karena sudah rindu keluar negeri, karena sudah rindu ke mall, karena sudah rindu bertempat wisata, bukan karena sudah sadar dosanya. Haleluya. Ini kan dilatih kita semua, jujur. Andai kata selesai COVID-19 itu, kan udah dilatih kita jemaat yang tidak seberapa. Saya bergembala begini. Saya nggak peduli bagi 3 orang nanti. Kalau kamu bertobat keluar, karena untuk apa kamu di sini beribadah kalau kamu nggak selamat ke surga? Lalu kembali nanti sulitlah orang masuk gampang. Kalau soal itu kita berdoa diberkati Tuhan. Sebenarnya kalau ada kemampuan finansial yang dibutuhkan sekarang, salah satu juga selain dari firman, bantuan. Karena firman, bukan karena kita mau embel-embel yang lain, tidak. Makanya saya secara pribadi saya tidak pernah setuju kalau melakukan bantuan harus diposting. Saya tidak pernah setuju. Saya pribadi tak ada pembelaan juga yang lain. Itu pertibatan juga, terserah. Tapi kalau kita sudah berbuat baik, otomatis orang tahu, nggak perlu diposting. Contoh, saya andai kata Tuhan berkati aku ada 10 juta uang, bukan untuk apa? Bukan untuk menghebatkan diri kita. Kalau memang ada yang perlu dibantu, bagi saja 10.500.000 per kakak. Berapa orang? 20 kakak. Dengan kemurnian hati untuk membantu. Nggak usah diposting, itu nanti juga orang tahu. Orang tahu, nggak usah diposting, orang tahu. Enggak. Tapi kalau ada orang yang posting begitu, terserah. Saya bukan menghakimi, tapi saya harus melihat mana yang baik. Semua ada argumennya, semua ada ayat pendukungnya. Silakan saja, dan jangan malah berdebatkan lainnya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Iya, coba. Yang selama ini pendeta bangga dengan jemaat ratusan ribuan, tapi nggak tahu seperti apa kehidupan jemaatnya. Bisa-bisa nanti ketika COVID-19 ini selesai, bisa-bisa dari salah satu di antara mereka jadi penjara umum, jadi perampok. Anak muda kita semua, pastikan dirimu tidak ikut nanti bagian dari orang jahat itu. Haleluya. Tidak ikut bagian dari perampok itu. Tidak ikut bagian dari orang yang jahat. Andai kata tidak makan sekalipun, angkat saja tangan kepada Tuhan. Lebih bagus aku mati seperti ini daripada aku mati harus berbuat jahat. Tidak mungkin aku mati berbuat jahat. Tapi saya terlalu yakin Tuhan itu hidup. Dia bisa mengerti dan tahu semua keadaan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Iya. Jadi firman Tuhan katakan, semua lutut akan bertukuk. Jangan kaget dengan keadaan ini. Dan jangan takut. Ambil saja posisi kita. Ambil saja, tempatkan saja dirimu sebagai istri Tuhan. Cukup itu, pergi kemana pun. Tapi salah satu kita juga, ya jujur, kenapa saya begini kita ibadah? Menghormati mereka yang sedang bekerja. Puji Tuhan. Menghormati mereka yang sedang bekerja. Kepolisian sudah bekerja membuat penanggulangan COVID-19. Medis juga, pemerintah semua sudah melakukan tugasnya. Tetapi jangan lupa, pendeta lakukan tugasnya. Apa tugasnya? Suruh orang semua bertobat. Dari pemerintah sampai ke masyarakat biasa,
Tetapi saya harus bertanggung jawab menyampaikan firman Tuhan. Lakukan juga standar apa? Ibadah kita. Standar apa? Protokol kesehatan. SOP ini andai kata datang pun hari Minggu kalau kita berjumpa kursus sekali datang semua waktu berhenti. Akan siapa masuk bersemprot tadi situ bersemprot mau masuk. Ada petugas penyemprot. Dan semua kita tertib. Masuk tertib, pulang tertib, supaya kita menghargai mereka. Mereka sedang menjalankan tugas. Tapi saya pun harus menjalankan tugas. Enggak selamanya, itu yang 6 bulan atau 4 bulan. Siapa sanggup kalau live streaming ini? Siapa sanggup saya jangan berhenti streaming ini. Pulsanya tinggi. Apalagi jemaah. Siapa yang bisa melihat dari rumah? Oh, biar kepala keluarga memimpin rumah tangganya. Enggak ada gunanya seperti itu lama. Mereka pernah kedengaran iblis. Kalau bisa seperti itu, ngapain ada yang ngapain ada gembala? Tetapi lakukan protokol kesehatan. Jangan panik. Supaya jangan imunmu berkurang. Tetap aja ibadah. Sementara berperan pendeta, tertibkan jemaat mau ibadah, tertibkan pula, buat protokol kesehatan sehingga semua bisa beribadah. Kalau ada jemaat 500, gerejamu muat 300 contohnya, atau muat 500, jemaatmu 500, buat 3 kali ibadah. Penting semua bisa. Tugas pendeta. Karena bukan COVID-19 ini yang menakutkan. Selesai ini nanti orang jahat bermuncul. Adakah itu nanti orang jahat itu dari salah satu jemaat kita? Adakah itu nanti dari salah satu orang Kristen? Oleh sebab itu bagi kita hanya satunya yang kita mau posisikan. Tempatkan dirimu sebagai istrinya Tuhan. Dia akan menyelamatkan engkau kemanapun kamu pergi. Dia akan melindungi. Puji Tuhan. Jangan dimengerti. Oleh sebab itu dikatakan tunduklah kepada Allah, mendekatlah kepada Allah, maka ia akan mendekat kepada Allah. Lalu Yakobus pasal yang kedua, di bagian yang kedua, coba mari bacakan nama. Setelah mendekat itu berbicara hubungan. Ayat Yakobus pasal yang keempat itu sekarang dibacakan dulu ayat yang ke-8 tadi. Ya. Yakobus pasal yang keempat, ya. Ayat ke-8. Ya. Mendekatlah kepada Allah. Mendekatlah kepada Allah. Dan ia akan mendekat kepadamu. Iya. Mendekat berbicara itu berbicara hubungan. Harus hubungan suami istri supaya dilindungi. Terus tahirkanlah tanganmu. Tahirkanlah tanganmu. Hai kamu orang-orang berdosa. Tangan itu berbicara perbuatan. Haleluya. 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 Tangan itu perbuatan. Tahirkanlah tanganmu. Dalam Matius pasal 19 ayat 16. Matius pasal 19 ayat yang ke-16, ya. Matius pasal yang ke-19 ayat ke-16, ya. Dalam perikop orang Buddha yang kaya, iya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, iya. Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Tangan berbicara perbuatan. Ada seorang muda kan, dia bertanya kepada Yesus, perbuatan baik apakah yang kuperbuat supaya aku memiliki hidup kekal? Tangan seperti apa tanganku ini? Perbuatan seperti apa perbuatanmu supaya aku memperoleh hidup kekal? Tangan itu berbicara perbuatan. Maka dikatakan Ustaz, tahirkanlah tanganmu. Tangan berbicara perbuatan. Apa cara Yesus? Ayat 17.
17. Iya. Jawab Yesus, Iya. apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku Iya. tentang apa yang baik? Iya. Hanya satu yang baik. Iya. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Iya. Terus? Kata orang itu kepadanya, Iya. perintah yang mana? Perintah yang mana? Kata Yesus, Iya. jangan membunuh, Iya. jangan berzina, Iya. jangan mencuri, Iya. jangan mengucapkan saksi dusta, Iya. hormatilah ayahmu dan ibumu, Iya. dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Iya. Kata orang muda itu kepadanya, Iya. semua itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Terus? Kata Yesus kepadanya, Iya. jikalau engkau hendak sempurna, Iya. pergilah, jualah segala milikmu, Iya. dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Iya. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Iya. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Perhatikan baik-baik. Tangan ada berapa? 2. Sering sekali kita hanya bisa menggunakan satu. Yang digunakan satu itu untuk keuntungan kita. Tangan ada 2. Berapa banyak orang hanya mempergunakan tangan satu. Mana yang keuntungan untuk dirinya, itu saja yang dikerjakan. Mana yang keuntungan untuk dirinya, mana yang tidak merugikan dia, itu saja yang dikerjakan. Tangan ada 2, bukan satu tangan. Orang muda kayak ini masih menggunakan satu tangan. Tangannya satu lagi. Tuhan katakan, gunakan tanganmu yang satu lagi. Gereja Tuhan, orang percaya hamba Tuhan harus tahu sekarang, tangan kita ada 2. Jangan gunakan hanya satu tanganmu. Mana kepentingan untuk dirimu, coba engkau lakukan. Tangan yang satu lagi tidak kamu gunakan, karena berbeda mengurangi apa yang ada padanya. Orang muda kaya ini masih menggunakan tangan satu. Jangan membunuh, katakan, ya betul, jangan membunuh. Kalau dia membunuh masuk penjara, rugi dia. Makanya tidak membunuh dia. Jangan berzina. Ya dia untuk dirinya tidak berzina, dia tak untuk dirinya. Nanti dia sakit dia, HIV dia, untuk dirinya. Jangan mencuri. Ya kedapatan dia nanti dipukuli orang, mati dia untuk dirinya. Untuk dirinya. Semua begitu mantap dilakukan untuk dirinya. Jemaat Tuhan kita semua, kalau engkau mantap melakukan untuk dirimu sendiri, ingat itu masih satu tangan. Ada tangan yang satu lagi. Tangan yang satu lagi. Apa kata Yesus? Kalau kau ingin masuk kepada hidup yang kekal itu, gunakan tanganmu yang satu lagi. Jual semua harta, bagi-bagikan kepada orang miskin. Artinya untuk zaman sekarang, saya tidak katakan kita suruh menjual semua. Apa yang menjadi penghasilan kita? Relakah engkau itu berbagi? Gunakan tanganmu yang satu lagi. Maka kalau dia kata panjang aku sebelah sini, saya juga terus terang aja berpikir begini. Saya bisa tahu perasaan presiden seperti apa sekarang, presiden kita. Sedih hati dia sekarang, karena memikirkan rakyatnya. Kalau lama kok sebelah sini, siapa memberi makan? Saya sadar, siapa mengambil pikiran seperti itu. Berapa jemaah yang tidak punya ladang yang hanya hari-harian. Nanti kalau panjang, contohnya nggak ada lagi kasih kerja, belum tentu ada tabungan. Engkau kerja hari ini untuk dimakan besok, engkau kerja besok untuk dimakan besok. Kalau nggak ada kerja, yang kupikirkan apa? Saya sudah pernah sampaikan. Berikan aku pandangan ke depan.
Kalau lama ini panjang, sampai kupikirkan begini, biar aku geser yang 500.000 dan uangnya aku stok untuk membantu jemaat nanti. Siapa yang bantu? Sama Pak Mas dan kemana ke Kampung. Siapakah nanti melihat kalian yang tidak punya salah? Tidak malu. Dan jangan kalian merasa sendiri. Jemaat yang punya salah, yang sekarang masih bisa penghasilan. Kalau nanti ada kemuliaan, tentu dari kita dulu di sini baru tempat lain. Gunakan tanganmu yang sakit. Jangan kepal tanganmu, jangan masukkan ke tangan, masukkan ke kantong. Buka tanganmu, ulurkan tanganmu. Kalau kau boleh hidup dan bekal, tangan yang satu memang sudah kau gunakan dengan bagus. Seperti orang muda kan, sudah digunakan tangan yang satu dengan bagus. Dan Yesus tidak sangka kali ini. Tapi ada satu lagi, tangan bukan satu lagi. Coba kan ada satu lagi kan? Iya. Ayat 21. Kata Yesus kepadanya, Iya. jika engkau hendak sempurna, Ya di Injil Markus atau di Injil Lukas itu ada satu lagi. Coba baca Lukas pasal 18. Iya. Lukas pasal 18. Ayat 22. Ayat 22. Iya. Dalam perikop, Iya. orang kaya sukar masuk kerajaan surga. Iya. Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, Iya. masih tinggal satu hal lagi Iya. yang harus kau lakukan. Masih ada satu tangan lagi tanganmu. Masih ada satu lagi. Gunakan itu. Maka kita nggak tahu dipakai Tuhan. Kita dipakai Tuhan untuk mengulurkan tangan yang saling bermanfaat. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Jangan sampai tangan yang satu memang bagaikan tangan kiri kita mantap melaku. Karena kalau tangan ini kan nggak tangan kiri orang kan, tangan kanan kita nggak pernah bagaikan tangan kanan, kita nggak pernah melakukan. Puji Tuhan, hari kemarin itu ya tentu saya pengen transparan juga. Yang bisa kubagikan ada 3 hamba Tuhan. Ini untuk kita. Tapi saya rindu ada beberapa lagi yang tidak. Dan jangan tangan yang satu mantap kita gunakan, tapi tangan yang satu jemaat yang lain kita di lingkungan kita di pengembaraan ini perhatikan, gunakan tanganmu yang satu. Tidak usah pala diminta. Hidupkan Roh Kudus ini. Gunakan tangan yang satu lagi supaya engkau boleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan itu maka dikatakan tahirkanlah tanganmu. Gunakan semua kedua tanganmu. Saya tidak bisa panjangkan. Ada satu lagi nanti. Sucikan hati. Hati berbicara apa? Hati berbicara kehidupan. Pandangan hidup. Sucikan pandangan hidup. Hati. Oleh sebab itu doa ini disampaikan kepada kita. Gunakan dua tangan kita. Ketika terjadi goncangan, Tuhan menuntut kita menggunakan dua tangan kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita bersyukur datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik karena baik bagi kami. Terima kasih Tuhan.
Oleh karena kemurahan Tuhan, kami ada ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan
berkat-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu bagi hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk kami semakin mendekat kepada Allah. Amin. Sebab setiap orang yang mendekat kepada Allah, dialah yang akan terbela dan terpelihara. Amin. Dan ajar kami Tuhan untuk kami memposisikan diri kami sebagai istri-Mu ya Tuhan. Sebab hanya istri Tuhanlah yang diselamatkan. Amin. Sebab Engkau sebagai kepala dan suami bagi hidup kami. Amin. Bapa, tolong mampukan kami untuk kami dapat mengerti dan memahami, Ya Tuhan Yesus. supaya kami semakin menyadari Ya Yesus. bahwa hanya di dalam Tuhanlah Ya kami boleh mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu, Oh Yesus. supaya kami semakin dekat dan melekat kepada Allah. Amin. Orang yang mendekat dan melekat kepada Allah itu yang terbela dan terpelihara. Amin. Sebab di masa-masa yang sukar ini Tuhan, bahwa Tuhan izinkan ini boleh terjadi, Ya. supaya kami semakin mengerti akan kehendak-Mu dalam hidup kami, Amin. supaya setiap orang yang bertekuk lutut datang kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa buat kebenaran-Mu dalam hidup kami, dan ajar kami untuk kami dapat menguruskan setiap tangan kami, perbuatan kami, bahkan hati kami, kehidupan kami di dalam tangan Tuhan, supaya kami berkenan di hadapan-Mu. Amin. Terima kasih Bapa buat kebenaran-Mu. Pakai hamba-Mu semakin lebih lagi Tuhan untuk menyampaikan kebenaran-Mu, sehingga hikmatnya daripada Tuhanlah yang boleh disampaikan kepada kami. Jadi ketika kami disampaikan kebenaran-Mu, buat kami membuka hati terhadap kebenaran-Mu Tuhan, Ya Tuhan. sehingga kebenaran itu yang menguruskan hidup kami untuk melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebenaran kasih-Mu dalam hidup kami. Semakin teguhkan kami untuk kami boleh mengikuti kebenaran-Mu, Bapa yang baik. Dan sebentar lagi pun kami mau memberikan persembahan kami. Amin. Engkau berkati setiap lumbung perbendaharaan kami, supaya kami dapat memberikannya dengan